Seorang sahabat lebih tahu baik dan buruknya kita. Tetapi bukan seorang sahabat. Dia akan mendengar, kemudian dia akan cerita kepada orang lain. Dia akan mendengar, kemudian dia ngomongin kepada orang lain. Pengamsal mengatakan bahwa dia ada waktu setiap saat. Entah siang atau malam. Saat kita datang dan berlutut kepada Tuhan. Tuhan, aku datang. Dia akan berkata, Musa, engkau sahabatku. Saat kita datang kepada Tuhan dengan segala keluh kesah dan air mata menetes di depan mata kita. Wajah kita berlimpahan dengan tetesan air mata. Dia bilang berkata, Musa, kamu adalah sahabatku. Kamu boleh menangis saat ini. Tetapi aku menampung air matamu dalam kibarku. Dan suatu saat aku akan nyatakan semuanya. Maukah kita menjadi sahabat Allah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mau bangun menjadi sahabat Allah, kita harus membangun hubungan kita erat kepada Dia. Dan tentu yang Tuhan inginkan. Ketika kita haus akan hadirat Tuhan. Mungkin sekarang kita tidak bisa ibadah lagi di gereja-gereja. Mungkin sekarang kita tidak bisa pelayanan lagi di gereja. Sekarang kita sudah hanya melewat live streaming saja. Dan tidak semua orang mengikuti dari awal sampai akhir. Semua orang menikmati dengan kesibukannya sendiri. Tetapi ada saat-saat tertentu kita berkata, Tuhan, aku haus akan hadirat-Mu. Tuhan, aku haus akan hadirat Allah. Mungkin Tuhan akan berkata, bangunlah mezbah doa buatku. Dan disitulah mungkin engkau berkata, Tuhan, di saat kesedihanku aku membangun mezbah doa bersamamu. Di saat masa kesusahan aku membangun mezbah doa kepadamu. Dengan tujuan agar Tuhan menolong saya. Tuhan memberikan kelonggaran kepada saya. Mungkin sekarang ini saudara-saudara sudah takut dipecat di mana-mana. Sudah takut di PHK di mana-mana. Sudah dapat penghasilan lagi. Sudah tidak dapat kerja lagi. Sudah tidak dapat gaji lagi. Mungkin selama ini mendapatkan gaji itu 10 juta, 15 juta, 7 juta, 6 juta. Tetapi sudah tidak dapat kerja lagi. Dan disitulah dia akan mencari Tuhan. Aku mau bangun mezbahku bersamamu. Tetapi ingat saudara-saudara dikasih Tuhan. Jangan bangun mezbah doa di saat kita susah. Dan ketika Tuhan mengangkat kita, kita lupa semua akan kebaikan yang Tuhan pernah lakukan. Terkadang manusia datang kepada sahabatnya di dalam masa kesusahan. Terkadang kita cari Tuhan dalam masa-masa kesulitan, kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan bantu saya. Tuhan tolong keluarga saya. Tuhan tolong anak-anak saya. Tuhan tolong adik-adik saya. Tetapi masa-masa ketika kita mulai berhasil. Ketika Tuhan mendengar keluh kesah kita. Kita lupa akan kebaikan Tuhan. Saudara, mari kita belajarlah seperti Abraham. Yang selalu menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Abraham berkenan di hadapan Allah. Dan Allah katakan bahwa dia sahabat. Karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita melihat poin yang kedua pada malam hari. Poin yang kedua pada malam hari ini adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Mendengar dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yohanes mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan. Jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang Tuhan minta. Ini yang Tuhan katakan.
Bahwa ketika dia katakan bahwa kita sahabat adalah orang yang melakukan perintahnya. Dikatakan sahabat bukan orang yang cuma sekedar mendengar. Tetapi kemudian melupakan semua. Seorang sahabat baik, sahabat Allah bukan cuma sekedar melihat, mendengar. Kemudian melupakan semua apa yang Tuhan katakan. Seorang sahabat bukan adalah orang yang cuma mendengar dan berkatakan iya, tetapi kemudian tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi sahabat adalah mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga Yohanes katakan bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Tetapi terkadang justru manusia berkata bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu tidak benar. Apa yang Tuhan perintahkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Terkadang manusia berkata bahwa Tuhan apa yang Tuhan perintahkan itu salah. Apa yang Tuhan perintahkan itu tidak sesuai. Aku tidak mau melakukannya Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kalau kamu tidak melakukan, kamu bukan sahabatku. Mungkin saudara-saudara, teman-teman, atau bapak ibu saudara-saudara punya anak. Kemudian diperintahkan anaknya, minta tolong sama anaknya. Nah, tolong antarkan ini ke sini ya. Kemudian anak itu berkata, iya bapak, iya mak, saya antarkan. Dia lakukannya dengan sukacita. Apa yang bapak ibu saudara-saudara rasakan? Tentu saudara-saudara akan berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan aku anak yang tidak bandel. Gitu. Tuhan memberikan aku anak yang tidak bandel, anak yang nurut. Mungkin saudara punya anak. Kemudian saudara perintahkan. Firman Tuhan berkata bahwa Allah berkata bahwa jika kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Mungkin saudara-saudara di rumah, bapak ibu saudara-saudara punya anak, cewek, anak cowok. Kemudian diperintahkan atau minta tolong untuk pergi membeli sesuatu. Kemudian dia melakukannya dengan sukacita. Dia memberikannya dengan senyuman yang manis. Dia bilang, iya mak, iya pak, aku lakukan, iya mak. Aku pergi dulu ya, aku belanja apa yang mama mau. Aku belanja dulu apa yang bapak mau. Aku beri apa yang bapak mau, mama mau. Kira-kira apa respon dari bapak? Dari bapak ibu saudara-saudara? Tentu saudara akan berkata, terima kasih Tuhan. Anak ini taat banget sama saya. Anak ini setia banget sama saya. Apa yang saya perintahkan dia mau dan nurut sama saya. Tuhan berkati dia. Tuhan berkati setiap studinya, pekerjaannya. Tuhan berkati. Tetapi bagaimana sebaliknya? Jika saudara punya anak. Tetapi kemudian bapak ibu saudara-saudara minta tolong untuk pergi beli sesuatu. Kemudian anak ini berkata, beli aja sana sendiri. Saya lagi banyak kerjaan, saya lagi banyak teman-teman yang datang. Mungkin dalam hati saudara-saudara berkata, ih anak apaan ini? Mungkin saudara berkata, ih anak apaan ini? Dan nurut sama mama, dan nurut sama bapak. Begitupun Tuhan kita. Begitupun Allah kita. Ketika kita meresponi apa yang Tuhan mau. Ketika kita meresponi dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tentu dia akan berkata, kamu adalah anakku. Anakku yang nurut perintahku, aku memberikan sesuatu yang spesial. Aku memberikan hadiah yang spesial. Di dalam Yesus hadiah spesial adalah keselamatan kekal. Tetapi ketika di dalam saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam rumah tangga saudara, mungkin saudara punya anak yang rajin, punya anak-anak itu rajin banget, perintahkan kemana dia ikut, dia ngomel-ngomel, dia ngoceh-ngoceh. Anak mau beli apa? Mau beli motor kah?